Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin token versus coin. Mungkin buat lo yang masih baru di dunia kripto berpikir bahwa itu sama-sama aja. Ada yang bilang token, ada yang bilang koin. Sama aja kayak ada orang ngomong apotik sama apotek. Padahal ini dua hal yang berbeda ya. Koin itu punya blockchain-nya sendiri. Ya, contohnya apa? BTC, Bitcoin punya Bitcoin Network. Semua transaksi yang dilakukan di Bitcoin Network itu akan dilakukan dengan BTC. Begitu ya. Walaupun ada beberapa kasus khusus ya, terutama di cycle kemarin yang satu blockchain bisa punya beberapa koin, tetapi in general satu koin untuk satu blockchain ya. Ethereum semua transaksi yang terjadi di Ethereum network menggunakan ETH ya. Maka dari itu kalau lo misalkan mau transaksi di Uniswap, transaksi di apapun yang menggunakan ekosistem Ethereum itu menggunakan Ether. Begitu. Sama juga dengan BNB. Semua transaksi di BSC pakai BNB. Solana semua pakai Sol ya. Nah, itu adalah penyebab utama kenapa rata-rata top 10 sampai top 5 di CMC itu adalah koin, bukan token. Karena apa? Semua transaksi yang terjadi di blockchain itu harus menggunakan ya koin mereka. Begitu, nggak bisa pakai koin lain. Ini yang membuat kenapa koin ini mungkin menjadi suatu daya tarik yang berbeda. Begitu, yang ujung-ujungnya market cap-nya besar-besar tuh di situ. Walaupun ada lah exception, kayak contoh Shiba. Shiba sih setahu gue dari cycle kemarin rencananya mau punya blockchain sendiri, tapi kayaknya sampai sekarang masih belum ya. Kalau gue sampai salah coba komen di bawah ya. Tapi kalau gue lihat di sini ya mereka masih pakai kontrak Ethereum saja. Begitu, belum punya ini ya. Tuh kita bisa lihat semuanya belum punya blockchain sendiri. Di sini pakai Ether, Sol, BSC, Terra masih ada ya. Dan OKX begitu. Jadi ya masih dimasukinnya sebagai ke token. Nah, jadi itu perbedaan mendasarnya. Kenapa? Rata-rata koin itu cenderung bisa lebih besar market cap-nya. Karena ya bagi orang-orang yang menggunakan si koin itu, maka dia harus, kalau dia menggunakan blockchain itu, maka dia harus punya koinnya untuk bisa melakukan transaksi di dalamnya. Nah, pada hari ini kita akan mereview mengenai satu koin ya, yaitu namanya adalah C4E ya. Nah, C4E ini kita masuknya tentunya ke review, tapi sebelum kita masuk seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Jadi C4E ini adalah layer 1 blockchain. Jadi kalau layer 1 itu sama kayak BTC. Nah, kalau layer 2 tuh mungkin kayak ini ya, kayak Optimism gitu ya. Lalu kayak Arbitrum. Nah, itu layer 2 begitu. Nah, ini layer 1, berarti setara seperti BTC, Ethereum, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah suatu cryptocurrency atau satu blockchain baru yang dia itu ingin fokusnya meng-create a decentralized dan juga suatu community powered ecosystem begitu ya. Nah, jadi dia ini juga mengincorporate the pin incentive model begitu, di mana dia mengoffer passive income seperti yang kita bisa di sini. Dia akan ada ada staking, ada juga nanti kita bisa running nodes. Jadi kalau sekilas kita lihat sini kayak proof of stake in general begitu ya. Nah, tetapi mereka juga punya fokus ingin ada di dalam satu green energy lah ya, walaupun nggak benar-benar 100%, tapi dia pengen semua untuk validasi node dia itu mungkin dalam dalam cakupan energi yang nggak kotor dalam tanda kutip ya. Kan seperti kita tahu Bitcoin sering kali kena permasalahan dulu karena miningnya suka pakai energi kotor seperti batu bara dan seterusnya begitu ya. Nah, jadi kita langsung masuk aja. Untuk mereka sendiri kita bisa di sini ya, fokus di awalnya pun langsung ada Charge Era, di mana dia ini ingin membuat suatu EV charging network. Nah, dia ini mengoffer seamless global EV charging yang kita bisa langsung dengan si token dia ya. Lalu juga ada DEEC ya, Decentralized Energy Communities. Ini mungkin sekarang ya otomatis masih belum sampai ke tahap akhir ya, karena ini projectnya ini kalau gue lihat sekilas ini cukup ambisius ya, dimana produk ini bisa mengenable easy energy management dan peer-to-peer trading untuk ya satu komunitas yang benar-benar terdecentralized begitu ya. Di sini ada D-Track juga, Decentralized Energy Tracking, di mana bisa men-track recording of energy production dan consumption data, dan juga ada DEGEP ya, di mana di sini ada decentralized green energy proofs.
Nah, ini supaya bisa ya menunjukkan bahwa apa namanya mereka itu indeed misalkan menggunakan energi-energi yang benar-benar bisa diperbarui begitu ya. Jadi selaras dengan ini World Economic Forum ya, forum di mana mereka pengen perusahaan-perusahaan lebih go green begitu ya. Nah, gambarnya sih seperti itu. Dan yang cukup unik dari si C4E ini adalah dia itu sudah listing di beberapa exchanger dan nggak main-main. Listingnya itu kemarin ada di Maxi di sini ya, lalu juga ada di xt.com, lalu ada di Pancake juga ya, dan juga plus mereka ada di Osmosis begitu ya. Nah, tentunya kalau di Pancake sama di Osmosis lo bisa add liquidity lah, jadi LP begitu ya. Kalau di sini lo tinggal beli aja gitu. Nah, lanjut lagi ke reviewnya. Jadi mereka ini masuknya sebenarnya ke energy market juga sih. Jadi ya lebih apa ya, lebih sesuai dengan agenda World Economic Forum lah gitu ya. Walaupun lu setuju nggak setuju, tapi ya kita tahu World Economic Forum itu cukup besar influence-nya. Jadi ya makin banyak project-project yang cenderung mengikuti ini mereka lah, agenda mereka ya. Nah, info yang gue dapat dari tim dev itu mereka sudah mencapai 120.000 active user, active user wallet mereka ya, lalu lebih dari 150.000 community members across social media ya. Lalu juga mereka ini sudah launch dengan 75 validators di 15 negara. Dan mereka itu menggunakan ini ya, mereka itu menggunakan Cosmos SDK ya. Jadi ini blockchain-nya benar-benar terpisah, mandiri, tetapi menggunakan Cosmos SDK di mana ya kita ya intinya awalnya pakai versi si Cosmos, tapi ya tentunya bisa kita atau bukan kita lebih tepatnya si C4E modif sendiri sesuai dengan yang mereka inginkan gitu ya. Nah, selanjutnya juga dia itu sudah ada revenue sebesar 90.000 USD ya, which is belum gede tetapi untuk satu project yang masih cukup baru ya lumayan juga gitu. Nah, estimated revenue mereka di 2024 itu bisa mencapai 500.000 lebih USD. Gitu, lewat mana? Ya lewat ini. Ada yang layer 1 untuk smart contracts ya. Jadi bisa dibilang bersaing dengan ini ya, bersaing dengan Ethereum, Solana dan seterusnya, dan juga ada Charge Era ya, di mana si Charge Era ini adalah seamless global EV charging experience ya. Seperti yang kita tahu, semakin banyak EV yang dipakai di Indonesia pun semakin banyak ya. Ada mulai dari di rest area, di pom bensin juga mulai ada, bahkan di hotel-hotel pun banyak yang mulai menyediakan EV begitu ya, atau charging EV ya. Jadi ini tentunya adalah memang suatu suatu movement yang memang lumayan besar sekarang di seluruh dunia, bahkan di Indo pun kerasa gitu ya. Dan juga di sini ada billing and trading di sini, di mana mengenhance energy trading financial benefits begitu ya. Lagi-lagi semua ini bisa menjadi revenue untuk si C4E ini ya. Dan yang cukup unik juga si C4E ini adalah suatu project yang datang dari Swiss ya. Kita bisa lihat di sini dia ada di C4E DAO AG Bahnhofstrasse ya. Ini di Switzerland. Dan kalau kita lihat juga di sini dia itu dari info dari tim devnya itu mereka sudah mencapai 1,2 juta USD untuk fundraising mereka begitu ya. Jadi ini juga unik ya, dia nggak pre-sale dulu, dia udah rilis, udah trade di Maxi, trade juga di XT, dia secara fund yang udah kerisnya udah 1,2, jadi lumayan berbeda ya bentuknya, nggak pre-sale, udah langsung lo bisa beli di sini ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat si roadmapnya. Untuk roadmapnya sendiri, sebentar, dia lagi loading. Nah, oke. Untuk roadmapnya sendiri kita bisa di sini ya, dia 2021 ini project kick off-nya, berarti sebenarnya udah lumayan lama juga ya. Tapi dia baru mainnet itu deploy 2022, mereka udah menyelesaikan load tokenization ya. Baru sekarang mereka itu di 2024 H1 nih ya, atau first half. Di mana mereka akan ada airdrops, ada seed and profit sale, ada public sale, dan listing ya. Ini berarti udah semua. Text listing juga udah terjadi. Jadi ini lagi-lagi suatu project yang cukup unik sih sebenarnya ya. Dibilang baru banget sih enggak, dari 2021 ya, dari 2021, dan listingnya dan mulai mainnetnya itu berjalan di 2022. Jadi dia udah listing dulu, bukan listing dulu, dia udah jadi dulu si mainnetnya, baru dia listing gitu. That's quite different ya. Biasanya orang pre-sale dulu. Jadi ini mungkin dia lebih fokus ke fundamental ya, pengen fundamentalnya bagus dulu, baru orang invest di dalamnya lah, kasarnya seperti itu. Nah,
Yang gue dapet info dari tim dev juga, mereka ini beberapa backers dan partnersnya adalah Fetch AI, itu lumayan terkenal ya. GameSwift, ada Binary Builders, gue nggak terlalu pernah dengar. Yang unik mereka itu ada kerjasama dengan BMW Foundation, kemungkinan untuk urusan EV-nya ya, karena seperti yang gue bilang tadi, dia itu ada emphasis ke EV begitu ya. Lalu beberapa lagi yang mungkin kita pernah dengar itu mungkin Friend.ai ya. Dan ya beberapa lagi lah. Intinya mereka ada 75 high quality validators ya. Jadi ini cukup unik juga sih ya, cukup unik juga. Nah, selanjutnya mereka kalau untuk investor sih yang gua tahu ya dari tim dev mereka itu ada Angularis Capital, ada Next Page Capital, ada Granton, ada OVO, tapi ini bukan OVO yang kita, bukan Indonesia ya, dan Token Ventures begitu ya. Nah, lagi-lagi yang cukup unik dari si C4E ini, dia itu sudah listing di Maxi dan juga sudah listing di XT. Jadi buat yang pengen beli udah bisa gitu ya, nggak masih presale dan seterusnya. Kadang-kadang ada orang yang suka malas gitu ya, padahal sebenarnya presale asik juga sih ya. Tapi ya lagi-lagi setiap orang standarnya beda-beda. Ada yang suka udah listing dulu baru beli gitu ya, boleh, di sini ada ya. Dan buat yang buat yang belum tahu, C4E itu adalah Chain for Energy begitu ya, tapi disingkatnya biar gampang aja di C4E ya. Nah, lanjut lagi, kita akan perdalamin lagi mengenai si C4E untuk future product flow ya. Jadi di sini kan ada si Charge Era ya, di mana mereka akan membuat suatu charging spots untuk EVs ya. Nah, bayarnya semua ini kemungkinan besar akan menggunakan token mereka. Dan payments ini kayaknya gini deh, paymentsnya menggunakan blockchain ya, tapi kayaknya tetap dihitungnya pakai bisa pakai kripto, bisa pakai fiat. Tapi kalau gue pribadi sih mending pakai fiat ya. Kalau pakai kripto nanti kan dia pokoknya volatile gitu. Tetapi intinya ini akan menggunakan blockchain mereka untuk melakukan transaksinya. Lalu juga di sini akan ada di track ya, di mana ini akan menjadi green energy tracker ya. Dia bisa men-track berapa banyak energi yang dipakai dalam ya misalkan dalam suatu barang tertentu. Nah, itu berapa yang menggunakan green energy gitu. Nah, selanjutnya juga di sini ada green energy proofs ya, bentuknya NFT. Dan ini adalah bisa dibilangnya bentuknya tokenisasi dari data ini, dan juga ada di GEP dan juga energy trading begitu ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang mungkin cukup unik juga sih DPN ini, pernah dimasukin ke salah satu yang di highlight oleh Messari ya. Messari ini ya bisa dibilang adalah suatu satu platform cukup banyak di quote untuk urusan Web 3.0 gitu ya. Nah, di bidang energy networks-nya si C4 ini masuk ke salah satu yang dibahas begitu ya. Nah, si Depend Sensor and Energy Networks ini sebenarnya masuk ke dalam suatu market yang cukup besar. Ini diekspektasikan bisa mencapai 177 miliar USD di 2028 ya, which is quite big begitu. Nah, sekarang dengan market cap yang masih sangat kecil ya, otomatis ini bisa menjadi satu peluang. Ya, tapi lagi-lagi market cap kecil otomatis resiko juga akan lebih besar begitu. Jadi otomatis nggak bisa kita rasa bahwa wah oke, kalau gitu hajar aja semua di satu koin atau satu token. Nggak bisa juga ya. Menurut gue itu kurang tepat. Tapi kalau tertarik untuk diversifikasi aset ya bisa dipertimbangkan begitu. Next kita akan lihat ke ini sih ya, langsung aja ke ini tokenomics ya. Untuk tokenomics kita bisa lihat di sini 13,3% adalah bentuknya treasury ya, bentuknya tapi down di sini. Jadi in theory dia harusnya ada vesting, ada pre-seed, ada seed round, ada private round, ada public round, liquidity 6,7%, advisor 5%, founder 8,3%, fair drop ini kayaknya fair airdrop maksudnya ya, 6,7%, marketing 6,7%, grants dan ekosistem 30% ya. Kalau kita di sini untuk Genesis token supply-nya di 300 juta ya, circulating supply-nya without liquidity di 7,85 juta. Lalu untuk initial MC ya, untuk liquidity itu sekitar setengah jutaan ya. Lalu initial inflation apa nih maksudnya? 40 juta, mungkin mau di burn kayak ya, nggak tahu nih. Ini initial inflation gue nggak terlalu ngerti. Halving per 4 tahun, berarti dia kayak proof of stake tetapi ada pengurangan hadiah mungkin ya. Validation fee mungkin berkurang itu per 4 tahun sekali. Karena kalau gue lihat sekilas dia bentuknya lebih ke proof of stake. Maybe a bit of hybrid ya.
Nah, tapi kalau sekilas kita lihat tokenomics-nya overall sih ya dibilang bagus banget ya enggak sih, normal-normal aja. Founders 8,3 sebenarnya lumayan gede sih. Tapi ya intinya ini untuk si tokenomics-nya seperti ini. Selanjutnya roadmap kita itu lagi masuk di first half 2024 walaupun bentar lagi udah masuk ke second half ya. Nah, di sini sih lebih fokusnya dia akan launching, akan ada di CHEX, di DEX, ada juga di sini mungkin kalau secara produk akan ada DePIN Energy Tracker, ada juga DePIN EV Charging Networks. Nah, di second half 2024 rencananya akan ada token incentive models, ada juga NFT collection dan trading, plus peer-to-peer trading MVP. Ya, lalu juga ada mobile app untuk App Store dan juga Google Play. Di 2025 rencananya akan ada di GEP Trading, lalu peer-to-peer energy commercial launch, dan juga marketplace for DGEP and energy. Begitu ya. Ini adalah founders dan core team dari mereka ya. Ini juga salah satu hal yang positif. Mereka mau nunjukin muka karena ya lu lihat udah cukup banyak project-project yang kita nggak tahu siapa foundernya, kita nggak bisa kita kesannya tidak bisa tahu lebih dalam ini timnya seperti apa, apakah memang orang-orang yang expert dalam bidangnya dan seterusnya. Ya ini kalau kita lihat sekilas banyak itu kayaknya orang ini ya, orang ini gue nggak tahu sih, tapi sekilas dari nama-namanya kayak orang Polandia sih ya. Ya kalau jadi kayak gini atau ya minimal Eropa inilah, Eropa Timur ya, Eropa Timur. Kayaknya sih kelihatannya kayak lebih ke ini sih, Polandia or maybe apa itu Budapest tuh dia apa ya, Ceko gitu maybe, mirip-mirip kayak gitulah ya. Next partners mereka ya untuk di energy market ada Keno, ini kayaknya kita nggak terus kan benar. Oh Ceko ternyata ya. Kadang-kadang Ceko sama Polandia lumayan mirip ya. Itunya si bahasanya nama-namanya mirip. Ternyata ini ada juga yang dari Ceko ya, cukup banyak. Tapi mereka di build-nya itu sepertinya atau legalsnya itu di Swiss ya. Lalu di sini ada SEC tapi bukan SEC yang biasa kita bahas sepertinya ya. Lalu yang kalau kita mungkin pernah lihat sih Fetch AI ya, ini mungkin lumayan terkenal kalau dalam dunia kripto. Lalu Synapse juga gue pernah denger. Ini apa ya, apa Labs ya gue lupa ya. Ya pokoknya itulah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Sekali lagi, salah satu hal yang paling menarik dari si C4E ini adalah bentuknya dia blockchain. Jadi ya seperti yang kita bisa lihat pada faktanya top 10 atau kalau minimal indeks. Kalau top 10 kadang-kadang Shiba suka masuk ya. Itu semua top 10 ini adalah koin ya. Top 10 top 5 lah, top 5 yang lebih konsisten lah. Top 5 itu selalu koin. Kenapa? Karena ya suka nggak suka koin ini akan cenderung lebih valuable begitu. Karena semua transaksi yang terjadi kalau orang banyak yang adopsi si blockchain itu, maka otomatis orang akan lebih banyak pakai tokennya begitu. Nah, semakin banyak yang pakai tokennya maka cenderung akan meningkat harganya. Basic supply demand. Begitu. Nah, si ini dengan dia bentuknya adalah blockchain, ya berarti dia menunjukkan keseriusan dia untuk banyak orang yang menggunakan blockchain dia, ya banyak ya intinya dia ingin blockchain dia ini berkembang, begitu. Kalau dia cuma asal pengen yang penting udah beres nih, gua ada token, ada orang beli terus ngepump terus beres, ya mendingan pakai token. Nah, tapi dengan dia men-setup seperti ini dengan blockchain menunjukkan keseriusan dia bahwa ya dia berarti memang pengen benar-benar membuat suatu blockchain yang cukup banyak bisa diadopsi oleh orang-orang. Begitu, bahkan ya rencananya seperti yang tadi kita sudah bahas, dia berencana untuk bisa bersaing juga menjadi ya technically kayak ETH killer karena pengen ke smart contracts niche market. Nggak niche ya, market gitu. Kalau ya smart contracts bisa dibilang udah bukan niche ya karena banyak yang ingin bersaing di situ juga. Jadi overall cukup menarik. Tapi lagi-lagi ini adalah suatu project yang tentunya masih kecil secara market cap. Bahkan masuknya itu lebih ke ini ya, small cap gitu. Jadi otomatis resikonya akan lebih besar, tetapi ya cost kayaknya naik gampang banget ya, tapi turunnya juga bisa serem gitu. Jadi lagi-lagi buat lo yang tertarik untuk punya, ya lo bisa beli di sini ada di Maxi ataupun di XT. Tapi jangan sampai ekstrim terlalu besar ya karena ini market capnya masih kecil, jadi ya mungkin lo pertimbangkan ya di 5%-an lah maksimum gitu ya, jangan sampai kelebihan gitu karena takutnya nanti kalau dia extra volatile ya akan membuat ini lu juga extra volatile ya si portofolio spot lo gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk review kita pada hari ini ya. Dan jangan lupa 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini.
di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.